Halo teman-teman, kembali lagi di Atmosphere Ngoding Lemes episode 3. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin challenge di Code Wars kita. Nah, kali ini judul challenge-nya itu adalah Remove First and Last Character. Nah, kayak gimana sih soalnya? Kita langsung aja ke webnya Code Wars. Nah, di sini kita udah masuk ke webnya ya. Nah, di sini udah jelas banget, penjelasannya juga singkat banget ya. Ya, dan soalnya emang cukup sederhana sih. Nah, ini gue bacain ya. Jadi it's pretty straightforward gitu ya. Maksudnya ini langsung to the point gitu sebenarnya. Jadi goal kamu adalah untuk ngebuat sebuah function yang bisa nge-remove yang ngebuang karakter pertama dan karakter terakhir dari sebuah string. Nah, kamu diberikan satu parameter dan parameternya itu adalah string aslinya gitu ya, string original stringnya. Dan you don't have to worry with strings with less than 2 characters. Jadi lu nggak perlu pusing soal string yang nantinya inputnya itu kalau ada string yang kurang dari 2 karakter itu nggak akan ada ya. Jadi di use case-nya nanti tesnya itu pasti lebih dari 2 string karakternya gitu. Jadi kita nggak usah musingin itu lagi. Nah, kita langsung aja kita lihat trainnya ya, fungsinya kayak gimana. Nah, fungsinya itu kayak gini. Nama fungsinya remove char ya. Dia nerima satu parameter str dan kita ngoding di sini. Nah, kurang lebih nanti tesnya itu kayak gini nih. Misalnya kita dikasih satu string namanya string yang bertuliskan eloquent. Nah, kita kan pingin string yang pertama dan terakhir itu dibuang. Nanti hasilnya harus loquent ya, karena e dan t-nya itu udah dihilangin gitu, dibuang. Oke, kita langsung aja ke editor kita. Nah, ini dia. Gua udah buat template-nya ya. Template functionnya gitu, dan gue buat use case sendiri juga gitu. Kalau misalnya ternyata ada string yang ada spasinya nih, kira-kira gimana ntar nih ya, nggak apa-apa. Jadi walaupun ada spasinya gini, gue pengen yang hilang nanti B sama M nya gitu ya, pokoknya yang pertama sama terakhir yang harus hilang gitu. Nah, gimana caranya gitu kan. Nah, logika yang paling sederhana menurut gue itu adalah dengan cara ngeloop ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara nih, gue ntar mau ngasih tahu beberapa cara. Cuman cara yang pertama itu yang paling sederhana adalah dengan ngeloop gitu ya. Yang sederhana itu maksudnya bukan panjang enggaknya ya. Sederhana itu adalah yang paling gampang terpikirkan di otak kita sebagai orang awam gitu. Caranya gimana sih? Ya di loop aja gitu kan. Di loop per string ini, ntar kan kita dapat per karakternya. Nah, per karakternya ini nanti kita masukin ke variabel baru gitu ya, tapi dimasukin semua kecuali yang pertama dan yang terakhir gitu. Nah, kita buat dulu nih variabel resultnya ya. Ini hasil akhirnya nanti kayak gini. Nah, nanti hasil akhirnya itu di sini kita bikin string kosong dulu. Nah, di sini kita bisa ngeloop nih. Kita ngeloopnya pakai for loop biasa aja ya. For loop itu caranya for, terus di sini ada variabel iterasinya. Kita lihat i sama dengan 0 aja, dimulai dari index 0, dan kondisi dia berhenti itu adalah ketika i-nya kurang dari dia itu akan ngeloop sampai ketika i-nya itu kurang dari str.length gitu ya. Ketika udah sampai str.length dia berhenti loopnya. Terus di sini i plus ya, artinya increment, jadi ditambah terus gitu si variabel iterasinya. Nah, di sini ya, di setiap loop ini, di setiap iterasi kita kan nanti bakalan dapat karakternya ya, hurufnya per huruf. Cara dapetinnya ya tinggal di str terus i gini ya. Nanti kita bakal dapat per hurufnya, per iterasi gitu. Nah, nanti si huruf inilah yang kita pingin tambahin ke sini ke resultnya. Caranya ya tinggal di result
sama dengan result plus stri ini kan, atau kalau di shortcut bisa dengan plus sama dengan gitu. Nah udah nih, dapat nih, bukan dapat ya, apa namanya, maksudnya udah ke desain, ditambahin semua gitu ke resultnya. Nah tapi kita kan nggak pengen masukin semuanya ya, yang kita pengen masukin kan yang tengah-tengahnya aja, kecuali yang pertama dan terakhir. Nah kalau ini baru semuanya nih, nah berarti kita di sini harus kasih kondisi. Kondisinya adalah ketika i-nya itu ketika i-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau i-nya nggak 0, kita kan pengen dia ini ngisi ini ketika i-nya nggak sama dengan 0 dan i-nya tidak sama dengan indeks terakhirnya gitu kan. Nah indeks terakhirnya gimana cara nyarinya? Tinggal str.length. Nah str.length ini kan baru panjangnya. Misalnya halo nih, halo itu lengthnya ada 4 ya kan, 1, 2, 3, 4, tapi kita pengen indeksnya. Nah indeks terakhirnya ini kan 0, 1, 2, 3 ya, 3. Nah supaya dapat 3 berarti strlength min 1 gitu. Udah deh, gini harusnya bisa. Terus kita tinggal return aja, return result. Yes, clear. Nah terus kita jalanin, cobain deh not remove strings. Nah berhasil ya. Jadi halo kalau pertamanya sama akhirnya dihilangin jadi al ya kan. Keyboard juga jadi keyboard, bottle minum atau minu. Nah ini cara pertama. Cara kedua ada lagi, kita copy aja. Terus ini kita komen ya. Nah cara kedua ini gue mau manfaatin array ya, di JavaScript itu kan ada array juga. Nah kita mau manfaatin array ini. Jadi di array itu kan ada yang namanya pop dan shift ya. Jadi pop itu fungsinya adalah untuk menghilangkan elemen terakhir dari sebuah array, dan shift itu adalah menghilangkan satu elemen paling pertama dari sebuah array gitu. Elemen paling pertama dari sebuah array. Nah kita langsung aja nih, berarti kita harus ngubah stringnya ini, string yang kita dapat menjadi sebuah array dulu. Kita tampung aja di variabel yang kita kasih nama splitted ya. Nah cara ngubah arraynya gimana? Tinggal di split. Nah splitnya pakai apa nih? Maksudnya kita pingin mencacah-cacah stringnya itu berdasarkan karakter apa gitu. Kita kan pinginnya per huruf, berarti kita bisa split string tersebut dengan string kosong aja. Terus dia bakal kepisah-pisah nih setiap hurufnya. Nah ini udah jadi string nih, udah jadi array ya. Jadi ini tuh hasilnya ntar kayak gini. Misalnya nih halo, halo nanti jadi gini, jadi l o gitu ya. Tapi ini string ya, ini string. Ntar jadinya kayak gini nih. Nah kalau udah kayak gini, kita kan pengen ngilangin h sama o nya ini kan. Nah cara ngilangin h sama o nya ini, yang tadi gue bilang cara ngilangin o itu pakai pop, dan ngilangin h ini pakai shift. Jadi gue bisa kayak gini, splitted dot pop. Nah ini baru ngilangin yang terakhirnya, ngilangin yang pertamanya splitted dot shift. Nah udah deh, dia udah hilang nih. Kita tinggal return splitnya. Nah tapi splittednya ini kan dia masih dalam berbentuk array ya. Kita mau dia berbentuk string lagi. Nah cara ngubahnya itu kita tinggal join lagi aja. Jadi kalau mau ngubah dari array ke string tinggal di join. Nah joinnya sama, berarti tadi kan dipisahnya menggunakan string kosong, berarti di join-nya lagi pakai string kosong lagi gitu. Kita coba ya.
referensi lagi ya teman-teman. Alt keyboard file menu gitu. Ini juga salah satu logic yang gampang lah ya, tapi udah menggunakan ini ya, apa namanya, udah menggunakan built-in function gitu, split pop shift join. Nah, ada satu lagi cara yang mau gue kasih tahu. Kita coba aja lagi di sini, function remove char. Nah, cara ketiga ini gue mau manfaatin built-in function lagi nih. Tapi built-in function ini emang khusus buat string, buat ngambil karakter dengan panjang tertentu gitu ya. Namanya substring. Ya, substring bener. Nah, caranya adalah kayak gini. Kita tampung hasilnya di variabel yang bernama result. Nah, caranya adalah kita tulis variabel parameternya str.substring namanya. Nih. Nah, substring ini dia tuh nerima dua parameter ya. Nah, parameter yang pertama itu adalah kita mau ngambil string tersebut dari indeks keberapa nih, gitu kan. Nah, kita kan maunya dari huruf kedua ya. Berarti huruf kedua itu indeks ke 1 kan. Kalau huruf pertama itu indeks ke 0. Berarti kita pinginnya dari indeks ke 1 gitu kan. Nah, terus parameter kedua ini adalah kita nih pingin ngambil panjangnya itu sampai sebelum indeks keberapa. Ingat ya, sebelum indeks keberapa. Bukan sampai indeks keberapa, tapi sebelum indeks keberapa. Kayak misalnya ini nih, ini kan halo. Kita pengennya ngambil sampai indeks keberapa nih? Sebelum indeks keberapa? Berarti kita pengennya di sini kan. Nah, ini itu kan indeks ke 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga kan. Nah, kita berarti pengennya dia itu berhenti di indeks sebelum indeks 3. Berarti kita masukin di sininya adalah panjangnya ini dikurangin 1 gitu kan. Kita masukinnya berarti strlength-nya ya kan. Jadi strlength ini panjang stringnya. Kalau misalnya halo ini berarti strlength-nya kan 4. Buat dapetin indeks terakhirnya ini berarti min 1 gitu. Terus tinggal di return deh resultnya. Not remove strings. Bisa lagi ya. Nih. Nah, nih. Ini lebih simpel banget gitu kan. Yang tadinya kita pakai logic yang pure logic gitu ya. Ini maksudnya yang nggak pakai built-in function gitu. Pakai loop biasa. Ini terus kita lebih singkat lagi pakai array, dan ini lebih singkat lagi nih. Kalau mau disingkatin lagi sebenarnya bisa aja. Dia langsung kayak gini. Ini nggak perlu 1 baris doang nih jadinya. Sama aja hasilnya gitu kan. Karena substring ini emang tujuannya buat itu. Jadi dia ngambil spesifik string panjang tertentu lah di sebuah string gitu ya, dengan panjang tertentu. Nah, ini sebenarnya juga kalau kalian mau pendek-pendekin lagi bisa aja gitu ya. Kalau kalian tahu yang namanya arrow function, itu bisa diubah ke arrow function. Jadi ini const, terus ini sama dengan, terus ini gini. Nah, kalau misalnya udah pakai arrow gini, kita bisa langsung return di sininya. Jadi kita nggak perlu nulis return lagi, tapi langsung kayak gini. Nah, udah ada 1 baris doang nih. Jadi kalau dijalanin bisa tuh. Al Eibor bottle Indo. Udah bener kan? Kita coba lagi ya. F T. Tuh sama aja ya. Bisa juga. Nah, kira-kira gitu aja. Nah, oh ya, kita coba dulu deh ini di ininya. Kita coba di sininya ya.
kira-kira jalan nggak? Kita tes. What the? Oh, ini belum kita return. Bisa ya. You have passed. Terus kita attempt. Bisa juga. Berhasil. Kalau kita submit, kita lihat codingan orang. Ini ada yang pakai slice juga ya, teman-teman. Dia ada yang pakai slice. Ini ada yang pakai substring juga nih. Nah ini nih sama nih. Banyak juga nih pakai ini karena ini emang paling simpel sih sebenarnya. Emang diperuntukkan buat itu gitu loh, maksudnya substring tuh. Buat ngambil string dengan panjang yang spesifik gitu. Nah oke teman-teman, kira-kira gitu aja dari episode kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe channel gue, di like dan di share ke teman-teman kalian, karena dukungan dari kalian sangat berarti buat perkembangan channel gue. See you next time, thank you for watching and see you on the next challenge. Bye.